semuanya? Luar biasa ya, sangat cerah-cerah sekali wajahnya. Baik, jadi begini Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya, udah kenal semua ya, Fadi Safini, saya adalah CGB Angkatan 8. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sekali menguatkan atau mengibaskan tentang budaya positif yang telah saya dapatkan pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak di Angkatan 8 ini. Sebelumnya, mungkin ibu-ibu atau ustazah ini sudah mengenal istilah tentang budaya positif? Belum. Baik. Mungkin ada yang mendengar apa itu budaya positif? Mungkin ada yang pernah, oh iya baca tentang budaya positif? Belum ya? Belum. Baik. Nah, sangat tepat sekali momennya. Oleh karena itu izinkan saya di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun menjadi yang lebih baik di antara ibu semua, tapi kebetulan saya ini yang mendapat lebih awal. Oleh karena itu saya melakukan sosialisasi pengibasan terhadap rekan-rekan sejawat pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita mulai saja hari ini. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi yang pertama ini, nah ini adalah hasil dari BP saya. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin sekali ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Mungkin ketika mendengar kata disiplin, ibu-ibu di sini atau ustazah ini sudah, oh disiplin itu seperti apa? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan sedikit tentang kata-kata disiplin. Disiplin. Ketika mendengar disiplin, apa yang pertama kali terlintas? Apa yang pertama kali terpikirkan? Bahkan apa yang pertama kali? Oh iya, disiplin ini sesuatu yang seperti ini. Disiplin ini sesuatu yang seperti ini. Apa? Mungkin ada yang berkenan untuk berbagi. Siap, Ustazah Dewi. Disiplin itu kegiatan yang dilakukan secara aktif, baik itu waktu maupun rencana sesuai dengan pelaksanaan. Luar biasa sekali menjawabnya. Baik, Ustazah dan teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas sedikit tentang disiplin atau kita akan kupas tuntas tentang disiplin dan nilai kebajikan. Tentang yang saya ketahui disiplin, saya akan membahas sedikit tentang makna kata disiplin. Memang disiplin ini adalah suatu penciptaan iklim ya. Iklim bagaimana seseorang itu bisa menjadi dirinya sendiri tapi tanpa adanya paksaan. Nah, apakah itu sesuai dengan pemahaman kita di sana? Kita akan nanti kupas tuntas di slide selanjutnya. Baik, setelah disiplin, di sini saya akan juga mencoba memberikan penjelasan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang menarik di sini ada kata-kata motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bagaimana ketiga lingkaran ini ternyata sering kita temui di dalam situasi atau kondisi kita ketika pembelajaran. Misalnya saja tentang setiap pagi kita memberikan motivasi. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali perasaannya. Nah, kalau hukuman, kita itu mungkin sebelumnya kita sering sekali mendengar istilah hukuman. Hukuman itu seperti apa? Apakah jangan-jangan hukuman yang saya berikan ini sesuai untuk level tingkat SMP? Atau sebaliknya, hukuman ini terlalu ringan untuk anak SMP? Nah, itu nanti kita akan kupas tuntas bersama. Dan yang terakhir adalah penghargaan. Yang dalam kali menarik, ternyata penghargaan itu juga memiliki dua mata pisau. Artinya, dia juga bisa membanggakan, tapi sebaliknya penghargaan ini juga bisa menjerumuskan anak. Seperti awal yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga adalah keyakinan. Mungkin teman-teman atau ustazah di sini tentang keyakinan kelas. Apa yang pertama? Ada yang tahu tentang keyakinan kelas di sini? Keyakinan kelas. Apa beda keyakinan kelas dan peraturan? Kalau peraturan, mungkin kita sering mendengar. Tapi di kurikulum merdeka ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana kita itu membuat suatu kesepakatan. Bagaimana kita itu di kurikulum merdeka ini membuat anak itu merasa tidak terbebani,
melalui keyakinan kelas yang diciptakan bersama. Selanjutnya, tadi pembahasan yang keempat. Nah, ternyata ketika saya belajar pada modul 1.4, apa yang dilakukan oleh seseorang ini dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Tentunya kita sebagai guru dengan latar belakang siswa yang luar biasa ini, apalagi kita ini berbasis pondok pesantren, ada beberapa tahapan iman dan dasar manusia yang harus tercapai agar mereka itu bisa bahagia, bisa melaksanakan sesuatu itu dengan hati. Apa saja itu nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya ada restitusi 5 posisi pondok. Ini restitusi 5 posisi pondok. Di sini kita itu guru itu sebagai senter dalam pendidikan. Artinya kita itu pemegang kendali dalam sistem pendidikan yang ada di kelas maupun di sekolah. Nah, dalam 5 posisi kontrol ini kita akan melihat kira-kira kita sebagai guru selama ini sudah sampai pada level berapa? Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Oh iya, ternyata saya berada pada posisi sekian. Artinya, kalau kurang, mari kita akan berbagi. Kalaupun lebih, mari kita pertahankan. Lebih ke sharing. Selanjutnya, ada tentang terakhir segitiga restitusi, yaitu bagaimana penyelesaian masalah. Mungkin selama ini sudah sering Ustazah lakukan ke anak-anak bahwa ketika menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa anak ini salah, anak ini benar. Nah, dalam segitiga restitusi tentunya kita harus mempertimbangkan tahapan-tahapan. Yang pertama mungkin saya ulas sedikit tentang posisi diri mereka sampai pada tahapan mana, bagaimana identitas anak itu yang gagal ketika melakukan kesalahan mereka menjadi pribadi yang lebih baik kemudian hari. Selanjutnya tentang bagaimana menstabilkan diri mereka atau memvalidasi kira-kira tindakan yang dilakukan benar atau salah. Dan yang terakhir tentunya menanyakan keyakinan bahwa sebenarnya anak-anak kita itu sudah tahu kalau itu salah atau benar. Hanya saja mereka itu biasanya belum mengetahui, oh ternyata pada tahapan ini aku harus seperti apa untuk memperbaiki kesalahan. Aku harus bisa memiliki sikap yang gimana ada bisa diterima oleh teman-teman dan komunitas. Melalui segitiga restitusi ini kita akan share lagi bagaimana kita menghadapi anak dalam kasus-kasus seperti ini. Baik teman-teman yang saya sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Selanjutnya di sini saya disiplin positif. Disiplin sudah disiplin dan harus positif. Penggabungan dua kata ini kalau istilah bahasa Indonesia ini tapi tidak dilaksanakan secara utuh atau menyeluruh. Dan selanjutnya dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Kenapa dalam kurikulum itu digaungkan? Kenapa dalam kurikulum yang baru ini? Bagaimana anak itu bisa harus mengetahui nilai-nilai kebajikan? Tentunya sebagai manusia ataupun anak yang berproses level-level SMA mereka sudah tahu mana yang benar dan salah. Tapi mengapa selalu digaungkan? Nah, itu ternyata kalau kita terapkan di anak-anak generasi 2000 sekarang apa kita bisa? Saya jamin pasti 100%. kita yang begitu besar ya, nggak mungkin. Jadi di sini memang ada perubahan-perubahannya. Perubahan ini tentunya sangat berpengaruh bagaimana peran guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan berpihak pada guru. Sampai sini ditanyakan, Ustazah? Baik, kita lanjut. Nah, di sini ini ternyata kita itu sebagai guru memiliki stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang mengharapkan responnya juga. Artinya stimulus ini ada dua, saya klasifikasikan. Yang pertama ada stimulus respon dan teori kontrol. Misalnya di sini kita mencoba
menurut saya. Tapi pada kenyataannya, teori kontrol bahwa kita itu sebenarnya sebagai guru harus bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris itu tidak hanya soal puisi. Ada yang mungkin tertarik dalam bulan, ada yang mungkin tertarik dalam poster, bahkan ada yang tertarik dalam jurnalis. Itu bagaimana guru itu bisa untuk menjembatani anak-anak ini. Kita menjadi istilahnya penghubung antara ilmu dan juga aksi nyata mereka untuk mendapatkan kebebasan dalam berpikir. Yang kedua, perilaku guru selalu dilihat sebagai kesalahan. Nah, ini jangan-jangan selama ini kita itu selalu menghubungkan anak-anak yang memiliki perilaku atau anak yang kurang baik itu mereka selalu berbuat kesalahan. Misal, mungkin bapak ibu pernah ya tidur di dalam kelas, menjumpai ya. Bukan iya. Anak-anak tidur. Ini sebuah kesalahan. Bagaimana nih? Kita ini sudah menyiapkan media, kita sudah menyiapkan pembelajaran. Kok aku malah ditinggal tidur? Pernah ya? Itu manusiawi ya, Ustazah ya. Tapi ternyata ada tujuan. Mereka memiliki tujuan atau memiliki alasan. Mengapa mereka melakukan? Mungkin alasan lebih baiknya kita bisa mengkonfirmasi atau mengabaikan. Kenapa ya nanti kok selalu tidur di jamku? Kenapa ya? Ada apa ya? Itu mungkin kita bisa cari refleksi sama mama. Itu jawaban ya. Nah, itu mungkin koreksi untuk kita ada jawaban katanya saja kurang mengerti. Benar sekali. Itu refleksi bagi kita. Nah, stimulus respon yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Apa itu benar? Misalnya, apakah kepala sekolah bisa mengontrol kita sebagai guru, atau sebaliknya guru bisa mengontrol kita? Padahal dalam kenyataannya, ternyata yang bisa mengontrol diri itu hanya diri kita. Yes, motivasi itu dari dalam diri kita. Orang lain, baik itu kepala sekolah, baik itu rekan sejawat, baik itu lingkungan itu hanya bersifat support system. Hanya mereka mendukung apapun pilihan. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tapi nyatanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri atau diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini itu adalah dari dalam diri kita. Pure. Jadi tidak bisa menyalahkan orang. Oh gara-gara ini, gara-gara gara-gara kita sejauh nggak mungkin. Ya ada itu hanya ilusi kan. Yang terakhir, bahwa kita itu selalu berpikir, masa aku kalah sama muridku? Tidak. Yang benar adalah kita itu harus kita harus bagian aku sebagai guru, aku juga ingin mereka menggapai cita-cita dan mereka pun ilmunya bisa diamalkan untuk teladan Pak. Mungkin yang kita tadi saya yakin di Alfa ini nggak ada guru yang berpikir bahwa menang tidak. Semua harus menang, semua harus maju bersama, semua harus bisa menciptakan ide positif. Semangat! Semangat! Ada pertanyaan sampai sini Ustazah semuanya? Ada pertanyaan? Belum, kita lanjut. Oke, nah seperti yang tadi saya ungkapkan ketika mendengar kata disiplin, kita harus tahu bahwa disiplin ini dari bahasa apa? Disiplin ini dari bahasa Latin yang artinya disiplin, artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia lakukan. Namun, ini kita menjumpai dalam lingkungan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari. Ketika mendengar kata disiplin ini kita harus patuhi. Disiplin itu harus patuhi, harus kita patuhi. Pada dasarnya ternyata paradigma ini, mohon maaf, kurang tepat, teman-teman. Jadi disiplin di sini adalah seharusnya seseorang itu melakukan kepatuhan itu sesuai dengan apa yang dia yakini, tanpa adanya paksaan, tanpa ada dorongan. Artinya disiplin itu muncul dari dirinya, bukan mengharapkan sesuatu yang lain. Misalnya dalam bentuk penghargaan, misalnya dalam bentuk jabatan. Kira-kira apakah kita sudah
jangan-jangan mohon maaf aku datang terlambat gara-gara nggak pilih dicatat motivasi ya aku nggak terlambat biar aku mendapatkan hadiah misalnya mohon maaf teman-teman ya sesuai dengan makna asli disiplin. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Artinya berarti ketika kita belajar, boleh nggak kita melakukan kesalahan? Boleh. Dan orang pasti tidak berhak atau tidak bisa menjustifikasi sebenarnya. Tapi dalam budaya kita mohon maaf itu sudah salah kaprah. Maka dari itu ini muncullah paradigma yang sebenarnya. Disiplin itu sendiri belajar. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, it's okay, no problem. Kita belajar bersama. Gak ada kita menghakimi, gak ada kita istilahnya menjustifikasi. No, bukan seperti itu tidak. Maka dari itu ada perubahan paradigma dalam pemikiran kita ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita tadi membahas tentang disiplin, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Namanya saja kebajikan. Kebajikan adalah derivatif dari kebaikan. Bagaimana kebaikan ini bisa kita tanamkan? Tentunya di kurikulum merdeka ini nilai-nilai kebajikan ini adalah bagaimana seorang siswa itu bisa memiliki tujuan yang mulia bagi agama, negara, lingkungan, bahkan dirinya sendiri. Yang pertama, di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila teman-teman. Jadi kurikulum merdeka ini menurut nilai-nilai kebajikannya dari yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua mandiri. Artinya di sini diharapkan siswa itu bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah dengan atau tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga, bernalar kritis. Artinya mereka kan belajar lingkungan sekitar. Mereka bisa memberikan pemahaman yang baik. Dan yang keempat, tentang kebinekaan global. Mereka menguasai tantangan zaman. Seperti kita tahu, anak-anak ini adalah generasi Gen Z. Artinya 2020 ini sangat melek teknologi dibayangkan ya. Dan arus informasi ini sangat bergerak cepat. Ketika kita sebagai guru atau pioner tidak mengawal ini, mereka akan kehilangan. Tentunya kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan ini secara cepat agar kita bisa masuk ke dunianya dan kita bisa mengarahkan mereka dan menuntut oh seperti ini loh, harusnya seperti ini bukan seperti ini, begitu ya. Dan yang keempat adalah gotong royong. Nah ini kita sepakat di Al-Fatimah ketika kita membicarakan budaya gotong royong ini tidak akan bisa dilepaskan dari Al-Fatimah. SMA, SMP maupun SD, saya yakin sikap ini sudah tercermin dari apa? Dari kolaborasi yang diciptakan per angkatan, dari kolaborasi yang diciptakan per kelas, bahkan dari kolaborasi yang diciptakan dalam asrama. Tidak terlepas dari budaya gotong royong ini. Dan yang terakhir, saya sangat menyukai kata-kata kreatif khususnya dalam sekolah kita di SMA Al-Fatimah, bagaimana anak-anak ini sudah mulai bisa menjadi diri mereka sendiri. Artinya mereka sudah mampu oh bahkan harus seperti ini. Misalnya dalam kegiatan pekan budaya itu bagaimana anak-anak mengolah barang-barang yang biasa-biasa saja bahkan diolah menjadi barang yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan kenapa anak-anak ini terkadang melakukan kesalahan dan kita tidak boleh menjustifikasi. Ada jika
kementerian membuat dua bagian seperti ini. Motivasi rendah ini termasuk adalah motivasi eksternal, artinya didapatkan dari luar. Sedangkan kalau motivasi tertinggi itu dari dalam diri sendiri, artinya anak-anak atau kita ini mampu menjawab atau memiliki alasan kenapa kok kita melakukan seperti itu. Karena kita sudah tahu, oh aku nanti ke depannya harus seperti ini. Oleh karena itu aku harus mengambil sikap seperti ini. Termasuk motivasi kita. Selanjutnya, di sini ada motivasi eksternal yang pertama, yaitu bagaimana seperti yang saya contohkan tadi. Ini yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi misalnya ada pertanyaan yang bercampur. Kira-kira ketika saya tidak dapat tepat waktu, apa yang terjadi? Nah, itu berarti masuk dalam kategori motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, ketika saya rajin, disiplin, apakah gaji saya akan naik? Nah, itu berarti kita memiliki mindset atau bisa memiliki pemikiran pada level motivasi eksternal atau mohon maaf, motivasi dalam level dasar atau tertinggi. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, ketika bagaimana contoh dengan motivasi yang atau motivasi yang sudah bermindset pada tujuan. Oh, ternyata ketika aku mau jadi orang yang guru yang teladan nih, itu aku harus melakukan ini, misalnya dalam tepat waktu, meskipun tidak dicatat. Tapi datang. Oh, sekarang. Jadi misalnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan. Saya tidak butuh orang tua. Artinya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi toh andaikan kalau ini tidak bisa, ya udah, fine, selesai. Yang penting saya sudah memilikinya bahwa saya sudah tahu tujuan saya itu apa sih, goalnya apa. Bahwa ketika menjadi guru yang teladan, guru yang menjadi pionir itu harus seperti ini. Ketika ini tidak tercapai, itu sudah berguna. Biarkan semesta yang bekerja. Seperti itu ya teman-teman. Pak, ada pertanyaan di sini? Lanjut. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengenal tentang disiplin itu apa, nilai-nilai kebajikan itu apa, kita sampai pada teori motivasi bukan penghargaan dan prestisius. Motivasi itu apa ya? Apa sih motivasi untuk kita jadi guru? Saya mau share ya teman-teman. Coba dong teman-teman, mungkin ada yang mau share apa motivasinya memilih menjadi guru. Saya ingin tahu sebenarnya ketika membahas teori motivasi. Ada yang mau berkenan yang lain? Motivasi jadi guru. Kalau saya menjadi guru itu udah panggilan jiwa. Bahkan kalau dilihat dari sisi finansial itu sangat kecil sekali. Saya punya beberapa dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Tapi kenapa kita harus memilih menjadi guru kalau memang sisi finansialnya kecil gitu? Nah, kita tidak bisa melihat di finansialnya. Memang
memang kita pengennya jadi guru ya udah gak usah pengen belakangan. Intinya kita memang sudah dipanggil dari jiwa kita untuk mungkin untuk konsentrasi, untuk apa namanya beramal, untuk apa ya namanya menjadi sebuah tabungan kita nanti di akhirat sore. Amin. Ketika kita memiliki motivasi, saya itu menarikkan sedikit ya. Motivasi itu adalah tujuan. Motivasi itu adalah latar belakang. Kenapa kita melakukan hal itu? Pasti setiap langkah kita di setiap perjalanan hidup kita memiliki motivasi di depan. Motivasi apa yang kita? Nah, kenapa motivasi ini dikaitkan dengan hubungan perdagangan dan diskusi kita? Apa yang bilang? Baik. Sebelumnya di sini ada kata-kata didukung oleh penghargaan. Saya sebelum mempelajari modul 1.4 saya disuruh sekali memberikan penghargaan tanpa kontrol. Saya itu beranggapan bahwa ketika anak diberi suatu penghargaan, otomatis mereka begitu lebih baik dari mereka. Otomatis mereka akan menjadi lebih baik. Ternyata tidak selamanya. Penghargaan itu tidak selamanya dibenarkan atau diperkenankan. Oleh karena itu kita akan coba mengupas tuntas. Yang pertama di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang penghargaan. Bahwa penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan ini juga bisa bersifat menghukum. Artinya ketika penghargaan tidak diberikan secara tepat itu akan menjadi bumerang bagi siapa. Bagaimana anak itu selalu mengharapkan penghargaan, bagaimana anak itu tidak akan berusaha semaksimal mungkin karena dia memiliki sikap yang pamrih melakukan sesuatu. Yang ketiga, penghargaan ini mengurangi ketepatan. Ada sebuah situasi yang menurut saya sebenarnya nggak perlu, tapi saya senang sekali melakukan penghargaan. Nah ini rasa sebesar. Ternyata penghargaan ini efektif jika diberikan secara terus-menerus. Yang keempat, ternyata penghargaan itu bisa merubah hubungan. Artinya ada seorang anak ketika di kelas kita itu ada anak aktif dan kurang aktif. Mohon maaf, pernah mencoba ya? Dan kita biasanya selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak yang aktif. Kira-kira siswa yang tidak aktif dan aktif ini bagaimana responnya? Ya udah deh, kamu aja deh, atau nggak pernah dapat penghargaan. Ini dia muncullah rasa ketidakpercayaan diri. Nah ini dinamakan penghargaan itu kita dapat merusak hubungan. Ketika tidak diberikan secara oleh kita sebagai guru. Langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah apa? Jadi ini saya coba merangkum sedikit dari kemarin di modul 1.4 bahwa penghargaan yang kita berikan sebagai guru yang pertama adalah kita itu harus memberi dukungan secara khusus. Artinya secara personal. Dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan kita tidak ada embel-embel ini. Anak-anak, ayo ini saya bagi LKS bahasa Indonesia. Siapa yang menentukan duluan, itu akan saya kasih permen kita satu. Nah, itu adalah bentuk konsep penghargaan yang satu. Seharusnya bagaimana? Kita tidak perlu menjabarkan dulu di depan. Tapi ketika sudah ada yang melakukan atau menyimpulkan, baru kita kasih. Itu adalah penghargaan yang tepat karena diberikan secara khusus. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya. Nah, selanjutnya beri pengakuan secara pribadi. Artinya di sini kita itu tidak melihat yang lalu, tapi kita melihat dari ini. Wah, Ustazah, kamu benar ya, luar biasa loh dari 100 secara pribadi. Yang ketiga, nah ini kita biasanya terfokus pada satu anak ketika membuktikan. Padahal yang lain itu sudah berusaha, meskipun kita tahu mohon maaf kemampuan anak itu ya bisa ngomong, kita perlu dipaksa. Dan itu kita harus sebergantian dengan kalau mungkin anak ini
Nah, pemberian pengakuan secara konsisten dan pada proses bukan hasil. Mohon maaf, nilai itu merupakan hasil atau proses. Seringkali kita hanya memberikan penghargaan. Luar biasa sih, dapat 100, luar biasa dapat 80. Padahal dalam teori penghargaan harusnya yang kita hargai adalah proses. Terima kasih sih kamu sudah berjuang, kamu sudah berjuang. Berapapun hasilnya, ini adalah usaha. Mungkin itu adalah cara dan tips bagaimana guru memberikan penghargaan agar tidak salah alamat bahkan menjadi bumerang di kemudian hari. Sepakati teman-teman? Bisa. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya pilih dari kementerian. Misalnya, ini ada kata-kata pemuka, ya. Kemarin saya perhatikan kamu kok murung, atau saya menghargai usaha kolaborasi kalian. Tetap lanjutkan ya. Atau terima kasih untuk kerjasamanya, untuk hasil yang luar biasa ini. Itu adalah pengakuan atau penghargaan. Selanjutnya melihat kewajiban apa yang ada dalam kalimat itu. Yang pertama ada rasa empati, yang kedua ada kepedulian, dan yang ketiga ada cara tanggung jawab. Selanjutnya situasi, kita biasanya menolong murid, terus membantu teman-teman kerja kelompok, dan bahkan memungut sampah-sampah. Ini yang sering kita temui ketika pergantian kelas ustazah. Bagaimana situasi? Ada situasi yang sudah rapi, siap menerima pelajaran, tapi ada juga beberapa kelas yang mohon maaf harus kita ingat. Nah, ini mungkin bisa menjadi alternatif acuan. Ketika kita sedang memulai pelajaran, terima kasih kepada kelas apa, kelas A misalnya. Terima kasih kepada kelas A bahwa kelasnya sudah bersih dan rapi, artinya kita siap belajar bersama-sama. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ini adalah bentuk apresiasinya. Selanjutnya, nah, ini ada sedikit perbedaan antara hubungan dan penghargaan. Atau konsekuensi. Saya mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hubungan. Tadi memiliki lapangan basket karena terlambat. Itu termasuk hubungan. Mengganti kertas teman yang tidak sengaja dirobek. Itu konsekuensi. Murid membuat sebuah puisi karena terlambat masuk pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kesepakatan. Di sini ada sedikit mungkin sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini, saya itu masih belum paham apa bedanya hubungan dan konsekuensi. Ternyata setelah saya coba mendalami bagaimana peran saya, apakah yang selama ini saya lakukan ini hubungan atau jangan-jangan saya sudah melakukan konsekuensi tapi kurang tepat. Oleh karena itu saya coba mengklasifikasikan perbedaan antara hubungan dan konsekuensi. Seperti yang kita tahu, hukuman ini adalah biasanya ini bersifat menyakitkan. Artinya di sini apakah sakit itu dalam bentuk fisik dan hati tulis? Yang kedua, dengan hukuman anak itu bukan kalau mencintai tapi justru membenci. Semakin aku dihukum, semakin aku akan dilanggar. Itu dalam hukuman. Ketika proses seperti itu, berarti kita tuh sebagai guru kurang tepat stimulus. Yang keempat, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Maaf, ini mungkin tidak sampai pada tataran ini ya, untuk SMA. Selanjutnya, konsepnya guru, anak berusaha menyembunyikan kesalahan. Dan biasanya ketika mendapat hukuman, anak itu akan terlihat marah dan merasa bersalah dan tidak. Kira-kira dalam pos yang demikian kita pernah menjumpai ya, sering ya, tapi kecil-kecil. Yes, ini juga sebagai bahan refleksi untuk kita. Ternyata yang dirasakan anak ketika dia mendapat hukuman itu seperti ini. Banyak sekali percampuran perasaan yang campur aduk dalam dirinya. Nah, kita akan selanjutnya ke konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu berasa menyakitkan, konsekuensi ini biasanya
dari oh iya sih, memang aku salah, memang aku harus diperbaiki. Terus anak menghargai kedisiplinan, biasanya ada stimulus dan tantangan. Kita bertanya, benar nggak sih tindakan ini? Kalau benar harus seperti apa? Menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk sana? Biasanya kita ada proses dialog. Tapi kalau hubungan kita langsung justifikasi oke kamu salah. Selanjutnya, anak akan belajar mengakui pelakunya dan anak diberi kesempatan untuk diasingkan dalam jangka pendek. Artinya, ketika melakukan kesalahan, iya benar kamu salah, tapi kamu harus berubah menjadi lebih. Sepakat dengan tentang hubungan dan konsekuensi? Sepakat? Untuk selanjutnya kita sepakati bagaimana langkah kita sebagai guru. Ya, kita mendukungnya hubungan atau konsekuensi. Konsekuensi. Kita sepakat dengan menciptakan konsekuensi di SMA kesalahan. Oke. Selanjutnya, nah ini saya mungkin dari kementerian tentang perbedaan identitas gagal dan identitas sukses yang dimiliki oleh siswa. Ketika siswa itu mendapat dukungan, artinya dia sedang mendapatkan identitas gagal atau label dalam hidup. Tetapi ketika mereka melaksanakan disiplin dan konsekuensi, mereka akan mendapatkan identitas sukses. Seperti apa? Nah, ini adalah selanjutnya. Saya dari kalimat yang saya kutip dari Kementerian Pendidikan ini, nanti saya menyimpulkan sedikit bahwa hubungan itu harus. Hubungan ini adalah hasil akhirnya negatif. Jadi ketika anak mendapat hubungan yang itu nggak lebih baik, dan itu mohon maaf kita salah stimulus. Tetapi kalau kita konsekuensi ini artinya bersifat netral. Oh, anak ini sudah tahu berarti bahwa nyatanya salah dan dia akan memperbaiki kerugian. Dan tadi restitusi ini adalah pengembalian identitas anak secara positif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Siap? Siap saja. Oke, jadi tadi kan Vanessa sudah menjelaskan tentang restitusi ya. Nah, pada dasarnya sebagai pemerintah atau kami itu belum tahu gitu apa sih itu restitusi gitu. Siap pertanyaan yang luar biasa sekarang betul ya. Ada yang lain? Sudah Oke, siap. Ustazah Laili. Dan itu kita membahas mengenai perbedaan antara hubungan dan konsekuensi. Apabila kalau seandainya kita membuat suatu kesepakatan dengan anak, itu kan bisa jadi menjadi konsekuensi atau hubungan. Kalau bedanya secara jelas itu kayak gimana? Kalau seandainya itu adalah sudah kesepakatan awal, bentuknya dan hubungan apa itu juga termasuk konsekuensi. Oke, pertanyaan yang lebih baik untuk Ustazah Aulia. Nanti restitusi harusnya kita bahas. Oh iya. Kalau untuk Ustazah Laili, bagaimana kesepakatan itu sudah kita sepakati ya, tapi ada yang melanggar, apakah itu disebut konsekuensi? Yes, jadi begini, ini menurut pemahaman saya, ketika ini bedanya dalam prosesnya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang keyakinan palsu itu ada nilai-nilai kebencian, itu sudah kita tanamkan. Namun apabila mereka itu melanggar, kita harus tanyakan kira-kira apakah tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini? Apakah konsekuensi ini belum bentuk hukuman, tapi adalah sesuatu hal yang dia dapatkan karena dia itu telah melanggar keyakinan yang telah dibuat. Jadi saya coba misalnya gini, ketika tadi bagaimana anak itu melanggar, biasanya anak-anak itu suka datang tepat ketika habis sholat dulu. Nah kebetulan di saya pembelajaran bahasa Indonesia, nggak mungkin kan saya kasih fisik, hukuman fisik, akhirnya saya buat konsekuensi mereka yang berubah. Mereka sendiri, bagaimana kalau anak-anak itu terlambat itu buat siapa lagi di depan? Oke, baik kita sepakat. Kira-kira ini sama dengan itu kebajikan yang apa yang kreativitas. Nah itu adalah contoh yang mungkin bisa dari bapak ibu ada yang berbagi pengalaman, itu pengalaman dari saya. Boleh siap? Enggak, saya apa ya? Berbagi atau enggak? Oh iya.
mungkin ngasih tahu jawaban apa saya nggak tahu ya. Nah akhirnya kan saya tahu itu kalau itu kan memang salah. Ketika anak ini saya belum sampai di rumah, anak ini ekspresinya sudah sangat marah, entah dia marahnya karena dia merasa bersalah atau apa. Nah kalau kayak gitu itu termasuk kayak gimana? Padahal kita kan tahunya itu kalau tahu dari yang tadi itu termasuk konsekuensinya dia atas tindakannya dia. Tapi ketika dia tahu kalau itu konsekuensi, ternyata dia juga sangat marah. Kita nggak tahu ya, situasi ini kita macam-macam di dalam. Baik, saya tanyakan dulu. Ketika untuk meneguhnya itu secara langsung, Ketika anak sudah selesai semua, baru saya panggil anak. baik. Kalau saya ini kita akan melakukan segitiga restitusi. Nah, berarti maksudnya Siapa? Oke, kita langsung segitiga restitusi. Jadi ada beberapa tahapan bahwa segala tindakan yang kita lakukan ini berpusat pada lima. Artinya apa? Apakah kita sudah kami cinta kita sudah penuh? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah tetap menguasai pada diri kita? Yang ketiga, apakah kita senang menjalani kegiatan ini, aktivitas ini? Yang keempat, apakah kita merasa kebebasan untuk bisa memilih dan menjadi diri kita sendiri? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup. Artinya kebutuhan dasar manusia, apakah makan dan minum kita terpenuhi? Itu ternyata semua menjadi dasar segala tindakan yang ada pada manusia. Sampai sini belum bertanya? Belum ya? Langsung saja kita bahas sedikit dari situ. Ini mungkin tadi pertanyaannya Mas. Restitusi. Jadi ketika kita membahas tentang restitusi, adalah restitusi ini adalah sebuah kondisi yang dilakukan ketika murid atau seseorang melakukan kesalahan. Namun mereka bisa memperbaikinya dan untuk kembali ke kelompoknya itu dibutuhkan proses dialog. Biasanya proses ini dilakukan oleh orang yang lebih senior, baik guru ataupun orang tua untuk memberikan saran dan masukan. Setelah itu, biasanya mereka ini dibantu. Baiklah, ketika kamu sudah melakukan kesalahan, kira-kira kamu mau berbuat seperti apa? Kedepannya seperti apa? Tahapannya seperti apa? Nah, kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena tahapannya memang berbentuk segitiga. Yang pertama, seperti pertanyaan dari Ustaz Zafi Rocky dan Ustaz Zaulia, ada yang menstabilkan identitas. Caranya seperti apa? Kita memahami bahwa kita memahami setiap orang itu pasti punya salah. Setiap orang itu pasti punya salah, ya Pak. Itu bukan orang-orang, bukan satu-satunya orang yang punya kesalahan. Artinya di sini menstabilkan identitas gagal ini bisa berubah menjadi positif. Kan dia tahu nih, saya jamin apalagi anak SMA ketika melakukan kesalahan, mereka itu sudah tahu ini tindakan yang salah. Tapi mereka itu nggak mengakui karena egonya. Nah, oleh karena itu kita akan stabilkan
Misalnya, apa alasan melakukan hal ini? Atau apa cara efektif yang kamu butuhkan untuk memperbaiki kesalahan itu? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Mohon maaf, apakah benar dengan tindakan seperti ini? Apakah ke depannya kamu akan seperti ini terus? Dan kita akan lihat pasti mereka sudah menemukan jawaban. Tapi itu lagi karena egonya masih berjarak jauh, kita harus pandang secara personal. Kan namanya orang udah gede ya, biasanya malu nanti kita tegur di depan teksi. Iya, dia siapa aja nanti dibuat bahan penantian. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Jadi ini tadi penjelasannya. Ketika bisa bilang identitas, anak merasa gagal, itu guru itu harus berbuat seperti apa? Misalnya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Misalnya, kamu pasti punya alasan, besok harus lebih baik lagi ya. Terakhir, menanyakan keyakinan, mengatakan untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai universal, artinya kira-kira kamu apa yang kamu lakukan di kemudian hari? Tentunya menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan kamu dapat menjadi seseorang yang mungkin dibanggakan oleh dirimu sendiri, keluarga, atau orang tua. Biasanya anak-anak kan dulu. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengambil hati mereka? Maksudnya mengambil hati di sini mengarahkan mereka bahwa mereka itu salah tapi harus benar. Seperti itu ya, Nak. Nah, oke, teman-teman. Nanti kita bahas ini tentang keyakinan kelas. Jadi seperti saya tadi sempat mengutip keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan? Di sini itu ternyata budaya positif dulu, lingkungan positif, keyakinan kelas dan kecakapan kelas. Bagaimana kita membentuk lingkungan yang baik melalui lingkaran ini? Jadi kita ini sudah bersama-sama berproses menciptakan budaya positif. Selanjutnya, masing-masing dari kita menyalurkan lingkungan positif di dalam kelas. Dan di dalam kelas kita membentuk suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru. Selanjutnya, kita bisa menerapkan langkah konkret dalam penerapan budaya kelas. Next. Nah, di sini bedanya kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Ayo, yang mana? Yang mana yang kesepakatan, mana yang peraturan? Peraturan yang tentang Yes, peraturan yang berbentuk poster. Kalau keyakinan kelas biasanya berbentuk kata-kata apa? Secara mendasar di sini penggunaan kata. Ketika kita peraturan itu hanya bersifat hukum. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini langsung mengatakan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai universal. Misalnya saling menyayangi, semangat, itu merupakan motivasi. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada sedikit video dari saya. Minum saya, silakan. Di sini saya membuat video tentang pendidikan anak autistik di sekolah. Saya memilih karena saya menjadi pendidikan merupakan salah satu akses pembelajaran kepada pelajar dan di sini saya memberikan edukasi akan korupsi dan dampak positif dari korupsi. Yang ketiga, saya ingin sekali memberikan dan kesadaran secara sosial bahwa belajar harus diintegrasi apapun terkait korupsi di mereka. Semoga video ini memberikan manfaat kepada pelajar dan semoga masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke baik. Jadi sebenarnya teman-teman di sini nah, di sini adalah misalnya terlambat saat pembelajaran. Ini kita lakukan kita jumpai ya. Tapi bagaimana guru di sini itu memberikan atau menanyakan dulu. Nggak langsung menjustifikasi. Oh anak ini terlambat lagi. Kita menanyakan kenapa kok terlambat. Nah, kita menanyakan alasan. Nah, selanjutnya di sini. Ketika ujian, situasi ini mencontek. Ini adalah saya ambil situasi-situasi yang ada di sekolah. Bagaimana sikap anak ini? Nah, ini bolos. Tapi nggak ada di sekolah. Ini contoh. Ya ada ya. Ini contoh. Apa sih kira-kira hal yang dilakukan oleh anak usia SD? Tentang tes kejujuran kita. Jadi anak-anak ini sudah tahu bahwa ketika melakukan kesalahan mereka akan mendapatkan sanksi sosial baik dari dunia ataupun lingkungannya. Nah, di sini guru berusaha memberikan atau menuntun. Nah, ini ada sedikit puisi. Baik, itu adalah salah satu ilustrasi bagaimana penerapan budaya positif ini sudah saya terapkan di SMA Pesantren 5. Tentunya berkat dukungan dari teman-teman semua dan anak-anak kita. Ya, dan yang terakhir kita coba refleksi ya. Refleksi. Baik, teman-teman mungkin ada yang bisa menyampaikan sedikit refleksi dari kegiatan siapa yang mau Ustaz? Terima kasih Ustazah Talisa, luar biasa masih sudah diberikan. Oh iya, terima kasih sebelumnya kepada Ustazah Talisa yang sudah memberikan pencerahan ya kepada kita semua.
mengenai budaya positif yang awalnya sih cuma dengar aja ya budaya positif seperti apa, ternyata rekomendasinya sangat banyak sekali. Dari penghargaan, motivasi, teori apa nih, teori motivasi, komunikasi manusia, nilai kebajikan sampai segitiga resolusi gitu ya. Tapi itu walaupun rekan-rekan banyak itu konsumsi kita, jalannya kita, alam hidupnya kita udah pas di mencapai pekerjaan termasuk kebahagiaan. Kasih banyak dulu ya. Ya, karena kita mengajar juga harus bahagia sih ya. Pokoknya gas buat Farisa semakin base dan kita semua juga saling berkolaborasi dan terimbaskan ya dari videonya sudah saling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sekarang saya ingin teman-teman satu kali lagi coba kira-kira apa ketika mengikuti sosialisasi ini apa yang dilakukan ke depan? Tolong satu perwakilan dari teman-teman. Kira-kira apa? Ke depannya setelah mengikuti sosialisasi ini ke depannya untuk sekolah kita tercinta untuk kita, dan sekolah kita. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu untuk menjaga benar. Saya siap sudah di sini. Ya, terkait tadi ya yang sudah disampaikan oleh Farisa yang budaya positif, kami sebagai guru sekaligus apa ya, kita kan selalu bertemu dengan anak-anak, dengan murid-murid kita. Jadi saya berharap semoga dengan materi tadi bisa kita terangkan ketika kami nanti pembelajaran kelas, jadi supaya tadi anak yang diajar juga senang, kita sebagai pengajar juga merasakan senang, sehingga tujuan yang akan dicapai bersama-sama tadi bisa tercapai dan Terima kasih. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya untuk refleksi dan untuk waktunya serta perhatiannya. Mohon maaf, mungkin dalam pelaksanaan hari ini saya jauh dari kata yang sesuai, tapi karena